Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di ruang belajar. Hidup itu hanya sekali, nggak bisa terulang dan nggak bisa dihentikan. Hidup yang sekali dan nggak bisa kita ulang itu, jangan kita sia-siakan. Tanpa sadar, banyak hal yang kita lakukan itu kesia-siaan. Tapi dari sekian banyak kesia-siaan yang kita lakukan dalam hidup kita, ada satu kesia-siaan terbesar yang jika kamu melakukannya, dijamin hidupmu pasti nggak baik. Dan yang lebih menyakitkan, penyesalan biasanya terjadi karena kondisi itu. Pertanyaannya, apa sih hal paling sia-sia yang selama ini kita lakukan yang bikin hidup kita nggak nyaman dan mudah menjebak kita dalam sebuah penyesalan? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengundang sahabat ruang belajar untuk bergabung di kelas online Kuantum Afirmasi. Program ini disusun buat kamu yang ingin belajar menggunakan kekuatan pikiran dan mekanisme kuantum yang ada pada diri kita untuk mengachieve, untuk meraih sesuatu yang memang ingin kita raih selama ini. Program ini akan kita lakukan di bulan November ini. Cara bergabungnya mudah, silahkan klik daftar yang ada pada deskripsi video ini. Oke, kita lanjut. Hidup itu memang hanya sekali, nggak ada orang yang bisa hidup dua kali. Kesempatan dalam perjalanan hidup kita juga hanya sekali. Nggak ada yang bisa terulang. Masa sekolah kita hanya sekali. Masa SD sekali, SMP sekali. Semuanya sekali. Nggak akan pernah ada kesempatan kedua. Jika hari ini kita menganggap hidup kita nggak terlalu istimewa, hidup kita biasa-biasa saja, pencapaian kita juga biasa-biasa saja, bisa jadi itu terjadi karena memang kita melakukan satu kesia-siaan besar yang kadang nggak kita sadari. Baru kita sadari setelah kita merenung, setelah kita diam. Kemudian kita mengkomparasi diri kita dengan orang lain. Di luar sana ada banyak orang yang bisa mencapai kesuksesan di usia yang mungkin sama dengan kita. Sementara kita nggak melakukan apa-apa. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Hidup paling sia-sia adalah ketika kita hidup tanpa tujuan. Coba bayangkan, kamu punya satu motor itu udah terisi penuh, ada bensin, kamu punya uang. Kemudian kamu jalan ke sana kemari, muter dari satu tempat ke tempat berikutnya, dari satu titik ke titik berikutnya, terus seharian. Sampai bensinmu habis, sampai kamu kelelahan. Tapi ternyata apa? Kamu nggak kemana-mana. Karena kamu hanya muter di situ-situ aja. Sementara di tempat lain ada temanmu yang sudah ngasih kabar kalau dia sudah sampai di tempat tujuannya. Katakanlah ia udah sampai di Surabaya, padahal ia berangkat dari Jogja. Kemudian dia kasih kabar, bro, aku udah nyampe Surabaya nih. Kamu di mana? Kita ternyata nggak di mana-mana. Kita nggak kemana-mana. Motornya sama, bekalnya sama, energinya sama, tapi ternyata pencapaiannya berbeda. Karena memang kita nggak punya tujuan. Pada saat kita naik motor, kita punya energi tadi, kita ngisi bensin penuh, kita bawa uang, kita nggak set tujuan kita. Kita mau kemana kita nggak tahu. Akhirnya yang terjadi, full energi kita habis. Seharian kita nggak menghasilkan apa-apa. Pertanyaannya, bagaimana dengan tujuan teman-teman? Bisa jadi yang bikin kita nggak bisa mencapai apa-apa karena memang kita nggak punya tujuan. Karena kita nggak punya tujuan, akhirnya waktu kita terbuang sia-sia, energi kita terbuang sia-sia. Kita punya uang tapi nggak tahu uang ini mau kita pakai untuk apa. Kita punya keterampilan, kita juga nggak ngerti akan kita pakai keterampilan kita ini untuk apa. Kita punya teman, kita juga nggak tahu akan kita kemanakan teman-teman kita. Karena memang kita nggak punya tujuan. Akhirnya mereka punya satu filosofi yang kelihatannya keren, tapi konyol. Hidup itu mengalir seperti air. Memang benar, kita nggak bisa menetapkan masa depan. Masa depan urusan Tuhan. Tugas kita adalah mengikhtiarkannya. Lewat apa? Minimal kita punya tujuan. Setelah kita punya tujuan hidup, apa yang bisa kita lakukan? Maka kita akan menggunakan energi kita. Kita akan menggunakan pikiran kita. Kita akan menggunakan apa yang kita punya untuk meraih tujuan itu. Tentang tujuan itu tercapai atau tidak, itu soal lain. Yang penting satu, hidup kita terarah. Makanya kadang ada satu filosofi konyol yang mungkin sering kita dengarkan. Banyak orang bilang, seorang cowok bujang walaupun uangnya banyak, biasanya mereka nggak bisa nyimpen. Mereka nggak punya sesuatu. Mereka nggak bakalan punya sesuatu. Karena apa? Mereka belum nikah. Paham yang berkembang di masyarakat yang mengatakan pernikahan yang membuat seorang cowok akan punya kemapanan finansial, itu setengah benar, setengah enggak.
Benernya memang kita sepakat bahwa rezeki kita pasti akan ditambah setelah kita menikah. Nggak benernya, sebenarnya yang berubah adalah tujuan kita. Yang bikin seorang cowok yang belum menikah nggak bisa punya apa-apa karena memang dia nggak punya tujuan yang jelas. Setelah mereka menikah, punya keluarga, punya anak, mereka sudah mulai punya orientasi. Orientasi itulah yang membuat mereka berpikir. Tujuan itulah yang membuat mereka mulai berhemat, mulai menyisihkan uang, mulai punya target. Maka di titik ini, tujuan itu penting. Ada satu hal lagi yang bikin juga hidup kita sia-sia. Tujuan kita terlalu banyak dan terlalu sering berubah. Itu filosofinya gini. Saya paling senang pakai filosofi tanaman. Teman-teman menanam kelapa baru umur 1 tahun. Kemudian lihat teman kita yang menanam padi dan udah panen 3 kali dalam 1 tahun. Kemudian kita mikir, duh kok hidup dia enak banget ya. Kok saya nggak bisa seperti itu ya. Saya udah usaha 1 tahun lebih tapi nggak menghasilkan apa-apa. Dia barusan usaha udah menghasilkan macam-macam. Kadang kita mengkomparasi tujuan kita, visi hidup kita dengan orang lain. Dan itu nggak logis. Kita punya tujuan menanam pohon kelapa yang baru berbuah setelah 5 atau 6 tahun. Kita bandingkan dengan mereka yang sedang menanam padi yang bisa panen setiap 3-4 bulan sekali. Maka karena kita merasa ini bukan tujuan yang baik, kita pun mengubah tujuan kita. Kita melihat seseorang yang sedang menanam pepaya mungkin, yang kemudian berbuah setelah 8 bulan. Setelah itu dia bisa panen tiap bulan. Kemudian dia mikir, keren nih, kayaknya saya nanam pohon pepaya saja. Dia pun nanam pohon pepaya. Belum genap usia 8 tahun, dia melihat temannya yang lain, yang juga mungkin sedang menanam buah naga yang hasilnya lebih luar biasa. Maka pertanyaan saya, seberapa sering teman-teman mengubah tujuan hidup teman-teman? Seberapa sering teman-teman mengubah visi hidup kita? Jika hidup kita berubah 10 kali, maka 10 kali dalam tanda kutip kita melakukan kesia-siaan. Kenapa kesia-siaan? Ketika kita konsisten dan setia pada satu tujuan, dalam 10 tahun kita pasti akan mencapai sesuatu. Tapi ketika kita konsisten mengubah tujuan kita setiap tahun sekali, dalam 10 tahun kita nggak melakukan apa-apa. Itu mirip seperti orang yang membangun rumah. Dalam 10 tahun ia mulai membangun pondasi, membangun gedungnya, kemudian mempercantiknya. Setelah 10 tahun rumah itu kelihatan sangat besar dan mewah. Berbeda dengan orang yang selalu mengubah tujuannya. Baru bangun sebentar, denahnya nggak cocok, bongkar lagi, bangun lagi. Secara 10 tahun apa yang dia lakukan? Dia hanya membongkar dan membangun lagi, membongkar dan membangun lagi. Kadang yang bikin kita nggak sukses bukan kita nggak usaha. Kita usaha, tapi tujuan kita yang terlalu sering berubah. Yang ketiga nih, ini yang agak sulit dievaluasi. Hidup kita akan sia-sia ketika tujuan hidup kita nggak sesuai dengan desain kita. Yang nggak sesuai dengan diri kita. Contoh simpelnya gini, ada monyet, kemudian ada elang, dan kemudian ada lumba-lumba. Sang monyet yang punya kekuatan dalam memanjat, dia punya tujuan ingin terbang seperti elang. Sang lumba-lumba yang desain hidupnya adalah berada di laut, yang berenang, punya tujuan ingin bisa memanjat seperti seekor monyet. Walaupun si monyet tadi berlatih setiap hari untuk bisa terbang, pertanyaannya dalam 10 tahun apakah dia bisa terbang? Jawabannya kita sepakat, pasti enggak. Begitu juga dengan si lumba-lumba. Walaupun si lumba-lumba itu terus belajar memanjat pohon dalam 10 tahun, apakah dia bisa memanjat pohon? Tentunya tidak. Kenapa seperti itu? Ya karena memang dia menetapkan tujuan yang sebenarnya nggak relevan dengan desain hidup kita. Oke, katakanlah teman-teman sudah setia dengan tujuan, sudah memperjuangkan tujuan itu, tapi ternyata nggak juga tercapai. Maka patut diduga pertanyaan ketiga, jangan-jangan tujuan yang kita tetapkan itu nggak relevan dengan diri kita. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa tahu apakah tujuan ini relevan dengan kita atau tidak? Untuk ini jawabannya agak panjang teman-teman. Saya nggak bisa membahas ini di sini karena memahami siapa kita dan apa tujuan terbaik untuk kita itu butuh proses yang lebih detail. Next, di video berikutnya akan kita diskusikan. Setidaknya saya ingin mengatakan bahwa hidup yang sia-sia adalah hidup yang tanpa tujuan, atau hidup yang terlalu banyak tujuan dan terlalu sering mengubahnya. Dan yang ketiga, hidup yang tujuan kita sebenarnya nggak relevan dengan desain kita, nggak cocok dengan diri kita. Itu dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, sampai ketemu pada video kami berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.